Hai, kembali lagi bersama Media Rajuna. Kalian pernah lihat jalan yang lagi dicor terus dipalang rapi biar nggak dilewati? Nah, proses pengecoran itu emang butuh waktu supaya betonnya bisa mengeras dengan sempurna. Biasanya beton butuh waktu sekitar 24 jam untuk mulai mengeras di permukaan. Tapi supaya benar-benar kuat menahan beban kendaraan, prosesnya bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan bisa sampai 1-2 minggu tergantung ketebalan dan cuaca di lokasi. Jadi, kalau ada jalan yang dipalang dan ditutup sementara, itu bukan tanpa alasan ya. Semuanya demi keamanan bersama, biar jalan yang sudah dibangun susah payah nggak jadi rusak lagi. Sayangnya, nggak semua orang punya kesabaran untuk menunggu. Padahal kalau dipikir-pikir, menunggu beberapa hari itu jauh lebih murah dibanding risiko kendaraan rusak loh. Atau malah harus ganti rugi karena merusak jalan yang belum jadi. Di video kali ini, Media Rajunda bakal merangkum 5 kejadian nyata orang-orang yang nekat menerobos jalan cor yang masih basah. Yuk kita simak satu-satu ya. Kita mulai dari kejadian di Jalan Soekarno-Hatta dulu ya. Sebuah mobil terekam kamera santai saja melintas di jalan yang belum kering sempurna. Padahal proses pengecoran di area itu masih berlangsung. Begitu menyadari ada kendaraan yang masuk ke area pengecoran, para pekerja proyek yang lagi asyik bekerja langsung sigap menghentikan sementara aktivitas mereka. Oleh pengecoran ya sementara ada mobil terbang ini. Ada mobil terbang. Pak, lurus sini aja Pak. Ayo Pak. Sementara ini mobil merah mau melaksanakan pengecoran ini di terbang. Bisa dibayangkan ya, ini bukan pekerjaan yang gampang. Pengecoran jalan itu butuh ketelitian tinggi. Salah sedikit saja permukaannya bisa jadi tidak rata dan harus diulang dari awal. Sepertinya sang pengemudi kurang memperhatikan arahan petugas yang ada di lokasi. Alhasil, mobilnya sempat nyangkut di beton yang masih basah. Untungnya para pekerja di sana nggak lantas marah-marah. Mereka malah dengan sabar membantu mengeluarkan mobil tersebut secara perlahan sambil mengarahkan sang pengemudi supaya keluar dari area yang basah tanpa merusak lebih jauh permukaan yang sudah dicor. Wah, mantap ya. Kejadian ini jadi pengingat, kadang niat mau buru-buru malah bikin kita kena masalah yang lebih besar dan memakan waktu yang lebih lama. Hari ini ada yang terbang kaget Udah Kak, dilewat saya Kak. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak, pelan-pelan Pak. Agak ke sini kena. Jangan naik, kemennya pelan aja. Pelan. Ya. Ada mobil merah melaksanakan pengecoran. Oke, makasih. Lanjut kejadian yang kedua. Kali ini terjadi di Kabupaten Pasuruan. Seorang pengendara motor awalnya melintas dengan aman di bagian jalan yang sudah kering. Sejauh itu semuanya masih terlihat baik-baik saja sih. Tapi entah kenapa pengendara ini terus melanjutkan perjalanannya sampai masuk ke area yang masih basah. Mungkin dia kurang memperhatikan batas antara area yang sudah kering dan yang belum. Atau mungkin juga terburu-buru sehingga nggak sempat mengecek kondisi jalan di depannya. Ujung-ujungnya motornya nyangkut di tengah semen yang masih basah. Yo opo Pak, pikirane Masya Allah. Saya tadi dari kulo Pak, itu pegang motor itu awak lewat dulu. Ya, kan sing ngewangi pean. Lha kulo pedain jeglong. Ya opo Pak masih wong sak sabar. Beno juga. Dalam rekaman terlihat ada ibu-ibu yang kebetulan sedang merekam video di lokasi tersebut. Alih-alih diam saja, ibu ini malah ikut mengingatkan dengan nada yang cukup gregetan bahwa jalan itu memang baru saja dicor sehingga seharusnya belum boleh dilewati siapapun. Momen kayak gini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar sebenarnya sudah cukup aware soal proses pengecoran jalan dan berusaha mengingatkan supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Kejadian ketiga ini agak unik ya, karena jalan yang dilewati sebenarnya sudah dipasangi palang dengan jelas. Meski begitu, ada saja pengendara motor yang nekat menerobos jalan gang yang masih basah akibat proses pengecoran. Akibat dari tindakan ini, permukaan jalan yang tadinya direncanakan mulus dan rapi jadi meninggalkan jejak ban motor yang membekas di atas beton yang belum mengeras sempurna. Bisa ditebakkan, para pekerja yang sudah berusaha payah menyelesaikan pengecoran jadi kesal karena harus memperbaiki ulang bagian yang rusak tersebut. Video, kurang ajar ini. Kurang ajar orang ini. Ini yang macam mana ini? Ya, turunin ya.
Tahan dulu ini. Enggak. Saya anu sini. Pekerjaan yang seharusnya sudah selesai jadi tertunda gara-gara satu tindakan yang sebenarnya bisa dihindari kalau saja pengendara tadi mau mentaati palang yang sudah dipasang. Masuk kejadian keempat di Sidoarjo, Jawa Timur. Kali ini ada dua orang yang sedang berboncengan dan dengan santainya menerobos jalan yang sedang dalam proses pengecoran. Bahkan tepat di hadapan para pekerja yang masih bertugas di lokasi. Ini yang membuat kejadian ini terasa lebih miris. Karena bukannya menghindar atau menunggu, mereka malah melintas di depan mata para pekerja yang jelas-jelas sedang mengerjakan pengecoran. Alhasil, motor yang mereka kendarai ikut terjebak di dalam coran yang masih basah. Dan butuh waktu ekstra dong sebelum akhirnya bisa dievakuasi dari sana. Loh, tenang deh. Terus. Loh, mabuk ah. Bos. Lah. Mabuk apa ya apa ini? Ini seru ngecor ini ya Allah. Loh. Loh. Terus. Oke. Aku terus tepak video kan jadi beneran nih. Loh. Nanti ngono lho pikir. Aku jenengan yo pikiran. Jalan kok misane wong. Ya Allah, nanti pikirane ngono. Gak iso, Pak. Ya Allah. Nah, momen seperti ini biasanya bisa dihindari kalau saja ada komunikasi sederhana. Misalnya bertanya dulu kayak ke pekerja di lokasi, apakah jalan tersebut masih bisa dilewati atau belum sebelum memutuskan untuk melintas. Kejadian terakhir yang akan kita bahas adalah salah satu yang paling menyita perhatian warga sekitar. Seorang pengendara motor menerobos jalan yang baru saja selesai dicor, sampai motornya benar-benar nyangkut total di dalam adukan semen yang masih basah. Yang membuat kejadian ini terasa lebih berat adalah warga sekitar dan Pak RT setempat yang sebelumnya sudah bergotong royong menyelesaikan pengecoran jalan itu jadi ikut pusing. Karena hasil kerja keras mereka jadi rusak kembali. Uniknya lagi, si pengendara sempat meninggalkan motornya begitu saja di lokasi kejadian tanpa menyelesaikan masalah yang sudah ditimbulkan. Karena situasi ini, motornya untuk sementara waktu dititipkan di balai warga setempat. Dan kalau memang tidak kunjung diambil oleh pemiliknya, motor tersebut rencananya akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut. Ada pula baru dicor, dimasukin motornya di sini. Bukan tak tahu palang di sana ada. Kalau kena 1 meter. Saya tak mau tahu. Standar motor mus itu panggil orang yang bisa kerjain. Saya tak siapa. Ini punya negara, bukan punya saya nih. Sekarang panggil telepon yang bisa ngerjain. Sekarang perbaiki dulu yang ini, baru motormu kurus. Jangan usah kau angkat dulu sebelum selesai semuanya. Itu alasanmu aja. Udah tahu di palang di sana. Jangan kerusai lagi. Motormu kau pikirin, nggak pikirin itu yang rusak itu. Saya kerjain, Pak. Nggak mau tahu, kerjain dulu itu. Gimana saya mau ngerjain? Biar aja motormu di situ terpajam. Kau pikirin punya aja, tak pikirin punya saya. Evakuasi motor terperosok, bawa ke balai. Kalau ada kuncinya bisa hidup nih, bisa jalan kok, cuma nggak. Dorong ke balai aja, pasum. Naikkan sana, bantu sana. Kejadian ini jadi pelajaran penting ya, bahwa tanggung jawab atas kerusakan yang kita timbulkan itu nggak bisa begitu saja ditinggalkan. Cepat atau lambat, urusan itu tetap harus diselesaikan. Nah, itu dia 5 kejadian seru sekaligus apes soal orang-orang yang nekat menerobos jalan cor yang masih basah. Dari kelima kejadian tadi, ada satu benang merah yang bisa kita ambil, yaitu kesabaran menunggu beberapa hari itu jauh lebih murah dan aman dibandingkan harus berurusan dengan kendaraan yang rusak atau bahkan harus bertanggung jawab mengganti kerusakan jalan yang belum jadi. Kalau kalian menemukan jalan yang sedang dalam proses pengecoran, langkah paling aman adalah mencari jalur alternatif dan menunggu sampai benar-benar kering ya. Selain menghindari risiko kendaraan rusak, ini juga bentuk penghormatan kita terhadap kerja keras para pekerja yang sudah bersusah payah membangun jalan yang akan kita lewati bersama. Kalian sendiri pernah nggak menemui kejadian serupa di sekitar tempat tinggal kalian? Yuk cerita-cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu nih pengalaman kalian bisa jadi pengingat buat penonton lainnya juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya.